Assalamualaikum, jumpa lagi kita masih dalam bahasan tentang metabolisme sel. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang katabolisme karbohidrat. Apa itu katabolisme karbohidrat? Yaitu penguraian karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Reaksi penguraiannya ada yang memerlukan oksigen yang disebut sebagai respirasi aerob dan penguraian yang tidak memerlukan oksigen, yaitu sebagai respirasi anaerob. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang respirasi aerob. Persamaan respirasi aerob, yaitu yang persamaan reaksi kimiawinya adalah C6H12O6 plus 6O2 nanti akan menghasilkan H2O sebanyak 6 molekul, CO2 sebanyak 6 molekul, dan energi dalam bentuk ATP dan panas. Adapun respirasi aerob berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Adapun masing-masing tahapan tempat terjadinya yaitu glikolisis dalam sitosol, dekarboksilasi oksidatif dalam matriks mitokondria, siklus Krebs dalam matriks mitokondria, dan transport elektron yaitu berlangsung dalam membran dalam mitokondria. Hasil akhirnya untuk glikolisis yaitu berupa 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Untuk tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Dan transport elektron nanti akan menghasilkan ATP dan air. Kita lihat setiap tahapan dalam respirasi aerob, yaitu kita mulai dengan tahap glikolisis, yaitu berlangsung melalui 3 tahapan besar di sini. Yang pertama adalah fase konsumsi energi, kemudian yang kedua adalah fosforilasi oksidatif, dan yang ketiga adalah fase pelepasan energi. Lebih rincinya, nanti fase glikolisis ini akan berlangsung dalam 9 tahapan. Yang hasil akhirnya nanti adalah berupa senyawa asam pirufat, ATP, dan NADH. Tahap berikutnya untuk dekarboksilasi oksidatif, yaitu penguraian senyawa pirufat menjadi asetil-CoA. Dengan hasil samping lainnya adalah berupa NADH dan CO2. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, dalam tahap siklus Krebs ini nanti bahan utamanya yang akan masuk adalah asetil-CoA. Masuk dalam siklus Krebs. Hasil akhir dari siklus Krebs ini yaitu berupa NADH, FADH2, CO2, dan ATP. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu transport elektron. Sebagai bahan baku dari transport elektron ini adalah berupa NADH dan FADH2 yang berasal dari tahap reaksi sebelumnya, yaitu dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dalam rantai transport elektron ini, nanti NADH akan dipecah atau diuraikan menjadi senyawa ATP, di mana 1 NADH setara dengan 3 ATP, dan FADH2 juga sama seperti NADH, nanti akan diuraikan menjadi ATP. 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Nah, untuk lebih jelasnya, berapa jumlah ATP yang akan dihasilkan dalam respirasi aerob? Yaitu dari tahap yang pertama, glikolisis,
menghasilkan ATP secara langsung sebanyak 2 ATP, sedangkan 2 NADH yang dihasilkan dari glikolisis nanti akan masuk dalam rantai transport elektron dan akan diubah menjadi 6 ATP. Tahap dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP secara langsung, melainkan menghasilkan senyawa NADH sebanyak 2 yang nanti setara dengan 6 ATP setelah masuk dalam transport elektron. Tahap siklus Krebs menghasilkan ATP secara langsung sebanyak 2 ATP, kemudian menghasilkan 6 NADH setara dengan 18 ATP, dan 2 FADH 2 setara dengan 4 ATP. Sehingga jumlah ATP yang dihasilkan secara langsung dari mulai tahap glikolisis sampai siklus Krebs sebanyak 4 ATP. Kemudian untuk NADH dan FADH2 nanti akan masuk dalam transport elektron, akan menghasilkan ATP sebanyak 34 ATP. Secara menyeluruh, tahapan dalam respirasi sel yang dimulai dari fase glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron bisa kita perhatikan dalam skema berikut. Di mana dalam fase glikolisis, di sana terjadi perubahan glukosa menjadi asam pirufat yang akan menghasilkan ATP sebanyak 2 molekul, kemudian 2 NADH dan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat ini nanti masuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif yang akan menghasilkan asetil-CoA. Dan hasil sampingan yang lain yaitu berupa 2 NADH dan 2 CO2. Senyawa asetil-CoA nanti menjadi bahan baku untuk masuk dalam siklus Krebs. Hasil akhir dari siklus Krebs adalah berupa 6 NADH, 2 FADH2, kemudian 2 ATP, dan 2 CO2. Untuk senyawa NADH dan FADH2, ya baik yang berasal dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif maupun siklus Krebs, semuanya akan masuk dalam tahap transport elektron, sehingga jumlah NADH yang masuk sebanyak 10 dan FADH2 adalah sebanyak 2 molekul. Baik NADH maupun FADH2 nanti dalam transport elektron akan diubah menjadi senyawa ATP, sehingga menghasilkan 34 ATP. Akseptor terakhir dalam respirasi aerob ini adalah oksigen yang akan menangkap hidrogen, sehingga nanti akan terbentuk senyawa air atau H2O. Secara total, jumlah ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob yaitu sebanyak 38 ATP. Demikianlah materi tentang respirasi aerob. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.